Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Hari ini gimana kabarnya? Sehat atau kurang sehat? Sehat. Sudah sarapan semua ya? Belum. Yang belum bisa nanti sarapannya ya. Sambil nunggu Mas Heri baik. Itu namanya. Mas Haji, maaf Mas Haji. Ya, Mas Haji. Nah, sebelum memulai mata pelajaran pada kesempatan kali ini, Ibu ingin kalian berdoa terlebih dahulu demi kelancaran pembelajaran pada hari ini. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Dimulai. Amin. Selesai. Baik, Ibu akan absensi dulu ya. Hari ini ada yang nggak berangkat? Dimas, Bu. Dimas, kenapa Dimas? Aku sampai dulu dari Palu. Oh iya, yang nggak berangkat, semoga cepat sembuh ya. Baik, Ibu langsung ke materi saja pada pembelajaran hari ini, yaitu menyimak teks non-fiksi dan fiksi. Ada yang pernah menyimak teks non-fiksi dan fiksi? Tunjuk tangan. Ada? Teks fiksi dan non-fiksi? Nggak tahu. Nanti Ibu bakal ngasih materi. Saya tahu, Bu. Tahu apa itu teks fiksi dan non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang berdasarkan kejadian nyata atau fakta. Ya, kalau fiksi? Karangan. Ya, betul Mbak Nana, pinter. Langsung saja Ibu ke slide berikutnya, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, peserta didik mampu menentukan struktur teks non-fiksi, biografi, dan teks fiksi nanti bentuknya cerpen. Kemudian selanjutnya pengertian. Nah, pengertian fiksi dan non-fiksi itu yang tadi disebutkan Mbak Nana ya. Teks fiksi dan non-fiksi. Teks fiksi itu adalah karangan atau tulisan yang bersifat imajinasi atau tidak nyata. Kemudian yang selanjutnya itu teks non-fiksi, di mana karangan ditulis itu berdasarkan kejadian nyata atau faktual dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbedaannya imajinasi dan nyata ya. Kalau non-fiksi itu nyata, kalau imajinasi itu fiksi itu imajinasi. Jadi fakta dan tidak fakta. Kemudian selanjutnya ada ciri-ciri. Nah, ciri-ciri itu yang pertama tadi berisi faktual dari hasil pengamatan. Jadi nyata, tidak berdasarkan imajinasi penulis ataupun karangan. Kedua, akurat, dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, menggunakan unsur bahasa denotatif atau bahasa yang sebenarnya, jadi nyata. Kemudian yang keempat, menggunakan bahasa yang lugas, jelas, dan tidak bersifat imajinatif. Yang ketiga, bisa dibacakan, Mas Dava dari tadi ketawa. Bisa dibacakan ciri-ciri teks fiksi. Yang pertama berisi cerita khayalan atau rekayasa. Yang kedua menggunakan unsur narasi yang kuat. Tiga, terdapat pesan moral yang ingin disampaikan. Yang keempat bertujuan menghibur pembaca. Yang kelima bahasa yang digunakan konotatif atau makna yang tidak sebenarnya. Yang keenam tidak. Yang pertama itu berisi cerita hayalan. Jadi hayalan itu rekayasa ya, tidak nyata. Yang kedua itu menggunakan unsur narasi. Jadi unsur narasinya itu urutan peristiwanya itu kuat di situ ya. Misalnya dari siang, dari pagi, dari sore, dan dari malam. Tiga, terdapat pesan moral. Jadi ada pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis, seperti pesan moral pendidikan maupun pesan moral dari masyarakat. Jadi teks fiksi itu adalah imajinasi ya, karangan imajinasi yang bersifat tidak nyata dan memiliki ciri-ciri hayalan, menggunakan bahasa narasi dan juga terdapat pesan moral yang disampaikan. Yang selanjutnya unsur-unsur penting dalam teks non fiksi. Nah, ini dikhususkan
geografi ya. Jadi ada 3. Yang pertama orientasi. Ada yang tahu orientasi? Tunjuk jari, tunjuk tangan. Ada yang tahu orientasi apa? Mbak Lina, orientasi? Nggak tahu. Orientasi itu perkenalan ya anak ya. Perkenalan. Misal nih ada teks biografi Insinyur Soekarno. Nah di situ Insinyur Soekarno itu lahir di mana? Namanya siapa? Lahir di tempat mana? Dan tahun berapa? Kemudian dia memiliki nama kecil apa? Terus yang kedua itu peristiwa penting ya. Peristiwa penting itu sebagai alur perjalanan dari tokoh itu. Nah, contohnya tokoh Insinyur Soekarno. Jadi perjalanan dia mulai dari masa pendidikannya, mungkin dari dia masuk ke universitas ya ITB, betul, ITB. Dan yang ketiga itu reorientasi penutup ya. Jadi diibaratkan dalam teks biografi itu reorientasi itu penutup. Jadi Insinyur Soekarno itu wafat tanggal berapa, dimakamkan tanggal berapa, di mana, dan dia menjadi gelar proklamator, Bapak Proklamator Indonesia. Kemudian selanjutnya ada unsur-unsur penting dalam teks non-fiksi ya. Nah, ada yang pertama ada tema ya. Tema itu apa? Anak-anak perhatikan ini bentar ya. Terlambat di ini. Di pokok. Oh, silakan duduk dulu, Mbak siapa? Mbak Ayu. Ada yang tahu tema? Tema ada yang tahu? Mas Haji, Mas Rizal? Nah, ya pokok ya, gagasan utama dari cerita. Gagasan utama dari cerita. Utama dari cerita. Dua, ada tokoh atau tokohan ya. Tiga, ada latar. Latar itu ada berapa? 3. Yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Betul. Latar ada 3. Latar suasana, latar tempat, dan sikap dan suasana. Yang ketiga, yang keempat ada alur. Alur, maju. Pertama maju, mundur, yang terlambat duduk depan. Yang terlambat bisa duduk depan ya. Itu. Mundur, kelima itu amanat atau pesan moral. Amanat, pesan jadi kalau di anak-anak ya, unsur dari teks non-fiksi itu yang pertama tema, dua Tokoh. yang tiga latar, empat lima amanat. Bisa dipahami ya ini ya unsur ini ya. Nanti kalian bakal kasih pertanyaan tentang ini. Enggak mau. Selanjutnya ada contoh teks non-fiksi. Mas Dimas bisa dibacakan teks non-fiksi. Baik, contoh teks non-fiksi adalah banjir Landa wilayah Pekalongan, ratusan rumah terendam. Pekalongan 30 Juni 2025, hujan deras yang mengguyur wilayah Pekalongan selama 2 hari terakhir menyebabkan banjir di beberapa kecamatan, termasuk Kecamatan Tirto dan Pekalongan Utara. Akibatnya ratusan rumah warga terendam air dengan ketinggian mencapai 50 hingga 100 cm. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Pekalongan, hingga Senin pagi 30 Juni tercatat lebih dari 500 rumah terdampak banjir. Beberapa warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman karena air belum surut. Tim BPBD bersama TNI dan relawan telah dikerahkan untuk mengevakuasi warga serta mendistribusikan bantuan makanan, selimut, dan kebutuhan pokok lainnya. Pemerintah Kota Pekalongan mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi
banjir susulan mengingat curah hujan yang masih tinggi dalam beberapa hari ke depan. Ya, tangan buat Mas Dimas. Ya, jadi ini ada berita ya, contoh teks kondisi berita terkait Pemaluan terendam banjir. Nah, ini ada Kancil dan Buaya. Yang membaca sekilas saja. Ada yang membaca? Mas Rizal mungkin mau membaca Kancil dan Buaya. Mas Haji? Iya Bu. Sekilas saja. Kancil dan buaya. Pada suatu hari yang cerah, Kancil berjalan-jalan di hutan. Ia merasa sangat lapar dan ingin makan buah-buahan segar yang tumbuh di seberang sungai. Namun sungai itu lebar dan dalam. Kancil tidak bisa berenang dan sungai itu juga dipenuhi oleh buaya akin. Masanya buaya. Kancil berpikir keras. Ia tahu buaya-buaya akan memangsanya jika ia masuk ke air. Tapi Kancil si cerdik tak kehabisan akal. Ia mendekati buaya yang sedang berjemur dan berkata, Ya, jelas saja ya Mas Haji ya. Iya. Terima kasih Mas Haji. sama-sama. Nah, ini ada teks non fiksi tapi karena metode buat nanti ini mohon maaf nanti ibu bagi saja ada distraksi ya kalian analisis bareng bersama kelompok. Jadi karena materi sudah selesai, ibu akan memberikan evaluasi dengan game sederhana ya. Jadi nanti satu kelas dibagi 5 kelompok, satu kelompoknya isi 6 orang ya, random saja, ada laki-laki dan perempuan. Mas Haji boleh ada diskusi? Iya Bu. Jadi ini nanti cara mainnya tuh ini ada kelintingan. Nah, jadi yang nanti perwakilan kelompok yang sudah dibentuk itu bisa maju mengambil kelintingan ini. Nah, di kelintingan ini itu ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika kalian mendapat nomor 1 itu berarti mengambil pertanyaan di nomor 1. Itu ya. Ayo perwakilan bisa maju untuk mengambil kelintingan. Ada yang mau maju? Ditunjuk saja. Oh ya sudah. Siapa nih Mas Rizal? Ayo daripada main HP terus. Balas cowoknya terus. Ya ini. Ayo. Si cowok itu apa? Akil. Ada satu lagi. Mbak Manda. Mbak Manda. Masih bel katanya Bu. Masih bel. Iya. Baji. Silakan maju. Nomor berapa? Dimas katanya mau maju ini. Ayo maju Mas Rizal. Ini pertanyaan. Mas Haji. Koyo gitu kan. Langsung maju. Iya langsung saja. Karena Akhirnya makin ganteng ya. Masa? Aku nyuruh sarapan lu ahli. Sepertinya. terus yang bisa silakan duduk lagi berbagi. Dimas. Sudah ya, sudah kasih teksnya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk
Bisa? Bisa. Sudah selesai ya? Ayo Mas Haji sama Mas Rizal mau maju duluan yang mana? Mas Haji, ayo silakan Mas Haji dipaparkan hasil diskusi bersama kelompoknya. Semangat Mas Haji. Iya. Ayo Mas Haji, ayo. Yang mana dulu? Dapatnya apa? Dapatnya Nah, iya betul. Ayo. Iya. Pertama, orientasi Insinyur Soekarno lahir dengan nama Kusno Sosro Diojo pada 6 Juni 1901 di Surabaya. Dia dikenal sebagai Presiden pertama Republik Indonesia dan proklamator kemerdekaan bersama Muhammad Hatta. Karena sering sakit saat kecil, namanya diganti menjadi Soekarno. Yang kedua, peristiwa penting. Soekarno menempuh pendidikan teknik di teknik School Bandung atau sekarang ITB dan meraih gelar insinyur pada tahun 1926. Dia aktif dalam selanjutnya yang reorientasi Insinyur Soekarno wafat pada 21 Juli 1970 di Jakarta dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Dia dikenal sebagai Bapak Bangsa dan simbol perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sudah ya? Terima kasih Mas Haji, tepuk tangan buat Mas Haji dan kawan-kawannya. Karena waktunya sudah tidak cukup, Ibu mau cukupkan saja. Maaf ya Mas Nisa, untuk minggu depan bisa dilanjutkan untuk diskusi kelompoknya dan mempresentasikan di depan. Sebelum Ibu mengakhiri mata pelajaran kali ini, ada yang bisa menyimpulkan? Menyimpulkan? Ibu kasih nilai plus, ada yang menyimpulkan? Siapa? Dimas, tadi main HP terus. Ayo coba disebutkan. Ayo itu sudah. Ayo. Yang lain aja. Jadi kesimpulannya, teks non fiksi adalah teks yang berdasarkan fakta. Teks fiksi adalah teks yang ditulis berdasarkan imajinasi. Kemudian ada selanjutnya yang teks non fiksi itu ada tema, tokoh, latar, alur, dan amanat ya. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Cukup. Baik, karena pembelajaran pada hari ini sudah selesai, Ibu cukupkan. Apabila ada kesalahan dan tutur kata Ibu dalam penyampaian materi, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya siap ya. Ini HP-nya nyok dari kelihatannya nyok. Siapa yang masih nomor 2?